Matilah la khala la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita live dari kurma sebatang ya. Banyak sahabat-sahabatku semua yang bertanya apa bisa berbuah. Bisa teman, bisa. Walaupun hanya satu pohon ya. Ini kurma di tepi jalan. Walaupun hanya satu pohon, kurma itu bisa berbuah loh. Asalkan betina. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu semua ya, yang dirahmati Allah. Kurma yang berbuah itu yang betina, walaupun hanya satu pohon. Ngerti ya? Ini materi penting untuk kita semua ketahui dan kita unggah. Makanya kita live kan dari pohon kurma sebatang. Sebatang apa bisa berbuah? Bisa, ini loh. Asalkan betina ya, asalkan betina Bapak Ibu. Jadi pohon kurma yang berbuah itu hanya yang betina ya. Jadi untuk yang pohon kurma jantan itu tidak berbuah. Makanya ini menjadi materi penting untuk Indonesiaku tercinta ya. Untuk Indonesia kita sudah ratusan tahun Bapak Ibu. Mungkin sudah puluhan tahun sahabat-sahabatku semua mirsani pohon kurma di sekitar kita ya. Pohon kurma di sekitar kita ini kok gak bisa buah. Padahal katanya host Indonesia itu sangat cocok tanam kurma. Bahkan gak cocok kalau nggak tanam kurma. Betulan Bapak Ibu, Indonesia itu nggak cocok kalau nggak tanam kurma. Indonesia itu sangat cocok tanam kurma karena profit income-nya. Kurma ini punya profit income yang sangat tinggi. Karena hari ini saja per kilo itu di 300.000. Nah ini kondisi perang, sebentar lagi pasti akan naik. Nah disitulah letak pentingnya kita ini memulai segera menanam. Karena harga kurma itu tidak ecek-ecek. Nah, insya Allah harga buah termahal, harga buah termahal. Nah, ini satu pohon ya, satu pohon pun bisa berbuah. Ini manggarnya di sebelah selatan ya, manggarnya di sebelah selatan Bapak Ibu. Ini kita sepilkan sebentar lagi ya. Nunggu yang lain gabung, yang lain hadir, nanti kita sepilkan pohon kurma yang sendirian ya. Wah, apa bisa berbuah? Bisa, asalkan pohonnya betina gitu. Asalkan pohonnya betina. Ini lagi berbuah, lagi bermanggar nih di sebelah utara, sebelah selatan. Ada yang pengen lihat manggarnya, monggo komen. Kalau pengen lihat tak sepilkan. Kemarin banyak yang tanya, Host, sepilkan pohon kurma yang sudah berbuah apa belum kurma? Sudah. Ada mau lihat komen gitu. Yang mau lihat komen, saya sepilkan manggarnya. Monggo yang mau lihat saya sepilkan komen dulu. Mana yang mau, siapa yang mau ya. Siapa yang mau lihat manggar kurma ya, manggar kurma. Manggar kurma sendirian ini, manggar kurma satu pohon. Kenapa di kampung kami tidak berbuah? Mau lihat? Oke, siap. Satu orang Pak Joni. Yang lain mau enggak? Mau apa mau? Habis ini tak panjangin tripodnya ini. Dirawat, kurma itu dirawat. Nanti kita live kan cara rawatnya nih. Monggo yang lain siapa yang mau komen Pak? Pak Joni saja. Semoga sehat selalu, panjang umur. Masya Allah, amin amin amin. Monggo siapa lagi yang mau lihat manggarnya ini, tak panjangin dulu tripodnya jalan. Apa ada caranya? Ada. Habis ini kita kupas tuntas nih. Kita kupas tuntas budidayanya. Itu di bawah itu kan ada aplikasi pupuknya ini. Pak Joni, ini tak kasih lihat Pak Joni dengan manggarnya ya, manggarnya sebentar ini saya panjangkan tripodnya ya.
biar bisa sampai atas. Sebentar nih, sabar dulu. Sudah berbuah berapa kali ini? 2 kali, Tuan. 2 kali. Nah ini. Kelihatan nggih? Manggarnya itu. Ini tahun lalu itu keluar manggar 13, Tuan. Maaf 11. Kelihatan nggih? Jadi walaupun hanya satu pohon, kurma itu ya mau berbuah asalkan pohonnya betina, ngoten nggih. Nah ini banyak sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke itu. Oke, terima kasih Pak Joni. Monggo yang lain yang bertanya, kemarin-kemarin tuh banyak pertanyaan. Kurmaku apa bisa berbuah hanya satu batang? Bisa, asalkan pohonnya betina ya. Asalkan pohonnya betina ya. Kalau pohon kurma jantan ya nggak berbuah, diambil polennya karena diambil polennya ya. Kalau betina apanya dilihat? Kalau dari kecil tes DNA, kalau dari kecil tes DNA. Jadi diambil sehelai daun, kirim ke kami ke rumah Kediri, nanti kita masukkan ke lab. Jadi ada tes DNA-nya. Ada tes DNA-nya untuk sahabat-sahabatku semua. Monggo Bapak Ibu nggih, sambil tap-tap layar sambil dibagikan. Target kita itu 300 juta masyarakat Indonesia itu teredukasi, teman-teman. Eman banget ya, eman banget lah Indonesia ini masih ragu untuk menanam. Masih ragu untuk menanam kurma. Nah, Om, apa bisa juga kalau kita tanam pas jadi jantannya? Om, apa bisa juga kalau kita tanam pas jadinya jantannya? Bisa, persentasenya 70%. Jantan itu persentasenya 70%. Makanya untuk sahabat-sahabatku semua, sebelum tanam itu baiknya tes DNA dulu. Nanti dipastikan yang ditanam itu yang betina ya. Monggo Bapak Ibu dibagikan mawon. Target kita itu mengedukasi masyarakat Indonesia 300 juta Bapak Ibu. Gak bisa semua betina ya, bisa, tapi tes DNA dulu. Jenengan kita misalkan jenengan menyemai biji ya. Nah, usahakan biji yang bisa dipanen rutop seperti sukari, barhe itu bisa dipanen rutop. Nah, nanti semaian biji itu di usia 8 bulan, 9 bulan, anggap 10 bulan. Nah, itu tes DNA, potong satu helai daunnya, nanti kirim ke kita. Tes DNA-nya 150-an lah per sampel bibit ya, per sampel bibit. Nah, itu nanti diketahui jantan betinanya lewat tes DNA. Makanya nanti dipilih. Oh, jenengan kasih nomor 1 sampai 10 lah misalkan. Nanti nomor 1 betina, sisihkan, siap tanam. Nanti nomor 4 betina, sisihkan, siap tanam. Nomor 7 betina, sisihkan, siap tanam. Biasanya dari 10 itu hanya 3%, 30% yang betina. Makanya kalau nanam tanpa tes DNA, dominannya jantan Bapak Ibu. Karena yang liar, yang tumbuh liar itu hampir 90% jantan. Makanya ada teknologi ini ya digunakan biar nggak menyesal kemudian. Kayak kemarin itu Pak Ipul namanya dari Jawa Barat. Waduh, nanam banyak Pak. Begitu tes DNA itu betinanya cuma dapat 3, akhirnya recovery, dongkel, tanam ulang.
Om, kurmanya kita beli di supermarket, bijinya bisa kita tanam, bisa, bisa. Tapi dipilih nggih, jangan kurma yang murah, yang mohon maaf nggih, yang supermarket itu kan tamar. Jadi di Indonesia itu panasnya sementara ini belum bisa tamar. Makanya disarankan nanam yang bisa dipetik rutop. Kalau nggak bisa dipetik rutop, nanti nggak laku, Pak. Nggak laku. Ya bukan rugi, nggak ada rugi. Nanam kurma itu nggak ada rugi. Tapi eman, karena hari ini di Indonesia itu panennya kurma rutop, ngoten loh. Jadi penting sekali edukasi kita ini bukan hanya sekedar menanam, bukan hanya belajar menanam, tapi memahami ya, memahami tahapan demi tahapan supaya tidak menyesal kemudian. Ngoten nggih. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu kita bagikan edukasi ini supaya masyarakat Indonesia itu tidak menyesal, tidak ada penyesalan setelah menanam ataupun setelah merawat kurma. Ini umuman banget. Sampai hari ini itu masyarakat kita itu belum interest, belum mau sungguh-sungguh. Padahal kalau tuan-tuan tahu harga kurma muda itu di 300 ribu ya. Satu pohon ini kemarin tuh kalau 1 kuintal lebih, 1 kuintal lebih. 11 manggar itu rata-rata di 12 sampai 15 kilo. Ada VT-nya sudah saya unggah lama, sekitar bulan Desember kalau nggak salah. Bagus ini Pak. Buahnya bagus, tandannya bagus. Jadi monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita live-kan dari bukan kebun ini. Jadi di Kediri itu ada program tani kurma, kurmanisasi ya, yang nggak punya lahan ini bisa menanam kurma dengan pola sirkah tumpang sari dari tepi jalan space publik. Ini banyak Pak yang kita titipkan di sini tuh banyak, bukan ini saja ya, bukan ini saja. Jadi banyak pohon yang kita tanam di desa ini tuh ada ratusan pohon. Nah, insya Allah nanti perlahan ya akan makin semarak pohon-pohon kurma yang berbuah di sini ini akan makin banyak karena program rawat dan tanamnya berlanjut terus. Jadi monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita mau aplikasi pupuk sama meruning ya, di atas itu perlu dikurangi sedikit-sedikit supaya pelepahnya itu bisa terkondisikan. Jadi monggo ya sahabat-sahabatku semua, monggo. Saya setelah ini aktivitas kita tetap live. Jadi nanti sesekali kita naik turun untuk mengkondisikan tanya jawab. Mumpung saya masih Mas Bambang, ini kita live dari pohon kurma 1 batang. Kemarin banyak tanya apa bisa berbuah kalau 1 batang. Bisa, asalkan betina, asalkan betina. Perlu dicatat, pohon kurma yang berbuah itu hanya pohon kurma betina. Kalau untuk yang jantan nggak berbuah. Ini 1 pohon tunggal, bisa berbuah, bisa asalkan betina. Kalau yang jantan nggak bisa. Kalau yang jantan tuh ya selamanya akan keluar polen jantan. Kalau yang betina ya insya Allah terus akan keluar manggar betina. Ngoten nggih. Pamit dulu Om, siap. Jangan lupa di follow, dibagikan supaya 300 juta penduduk Indonesia ini bisa kita jangkau. Sama-sama. Terima kasih infonya, sama-sama. Jadi ini program bisa diaplikasikan di mana saja di seluruh Indonesia. Di setiap desa itu pasti ada space publik. Di depan rumah, samping rumah, pojok rumah, belakang rumah. Nah, ini segera ditanam karena tidak lama lagi dan tidak lama lagi ini ada global warming dan global war. Nah, untuk itu segerakan untuk tanamnya. Moga Bapak Ibu ya. Satu pohon apa bisa berbuah? Bisa. Rencana mau tanam berapa?
Mau tanam 10 Pak, nggih. Itu betinanya 9, jantannya cukup 1. Persentasinya begitu Bapak Ibu. Persentasinya 1:9 atau 1:10. Jadi polen jantan itu bisa diperuntukkan untuk 10 atau 9 betina. Nggih. Monggo Bapak Ibu. Nggih, saya sambil aplikasi nggih. Jadi saya sambil aplikasi pemupukan jantan. Monggo yang bertanya silahkan. Saya akan jawab nanti sambil aplikasi pupuknya ini. Satunya penambahan cegah hama, ini cegah hama ya. Terus ini pupuknya. Jadi dipupuk lewat biopori namanya ini. Ini kasih 1,5 sendok 5 gram. Nah, 5 gram pupuknya, tidak usah banyak-banyak, nanti bisa. Nah, ini setengah. Satu setengah sendok saja untuk upgrade mingguannya Pak. Untuk upgrade mingguannya biar buahnya ranum manis, tidak rontok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pakai biopori. Jadi ini langsung ke pusatnya seperti infus atau water drip ya. Jadi ini efisien Pak, tidak dimakan rumput ya. Pupuknya itu tidak dimakan rumput. Jadi walaupun aplikasi kita sedikit rutin, ini tidak dimakan rumput. Jadi ini modern, nantinya bisa tinggal connect ke jaringan atau saluran induk. Jadi monggo sahabat-sahabatku semua yang berkenan untuk bertani kurma bisa ya. Jadi yang berkenan ingin tuban hadir, siap-siap. Ora aja daun tuban Mas, ada tuban ya, ada daun. Assalamualaikum pagi Mas, saya Asam Muhammad, gimana cara? Oh nggih. Oke nggih, Asam Muhammad nggih, Mas Bambang. Mas Bambang itu tuban juga loh nggih. Bentar, ini saya jawab satu persatu nggih. Untuk Asam Muhammad minggu pertama Tuan. Minggu pertama nggih. Minggu pertama itu Asam Muhammad melingkar ya. Saya dekatkan ke pohonnya nggih. Saya dekatkan ke pohonnya supaya sahabat-sahabatku tuh nggak salah aplikasi nggih. Apa dulu ya. Nah ini untuk aplikasi Asam Muhammad di minggu pertama ya. Kalau nggak ada aplikasi, kalau nggak diinstal seperti ini pakai biopori kan. Nah ini ada segi 4, ini di bawahnya ada segi 4. Aplikasinya lewat sini saja. Ini hemat, tepat, kesasaran jantung mulut akar. Makanya kalau di atas akarnya nggak begitu naik, karena sudah cukup. Di bawah itu sudah terpenuhi kebutuhan makanannya. Kalau belum ada, itu melingkar di sekitar 2 jengkal ya, asam umatnya 2 jengkal diaplikasikan.
minggu pertama. Untuk minggu kedua itu pakai kalsinut. Minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu ketiga itu pakai malika. Sebentar tak kasih keranjang kuningnya. Sebentar tak kasih keranjang kuningnya. Biar bisa kita jelaskan pupuknya Bapak Ibu, karena biar tidak pelanggaran. Sehat selalu Mas. Pohon itu udah berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun sekarang. Nah, betina ini Tuan Ervan. Ini sedang berbuah ini ya. Yang serbuknya. Boleh kalau musim penghujan langsung serbuknya boleh nggih. Sebentar saya pasang keranjangnya. Edi, Pak Edi nyimak siap. Jangan lupa tap-tap layar sama dibagikan Pak Edi ya. 300 juta Pak. Target kita itu 300 juta penduduk Indonesia. Nah, ini sedang bermanggar Tuan. Sedang bermanggar nggih. Sedang bermanggar. Jadi monggo untuk sahabat-sahabatku semua, kita pasang keranjangnya dulu supaya bisa menjelaskan produk Bapak Ibu. Karena kalau nggak masang keranjang, ini jelaskan produk nanti pelanggaran. Ada indikasi penjualan terselubung, nah ini repot juga. Makanya kita siapkan produknya ya. Di etalase kita ini kita pasang 25 macam etalasenya ya. Ini yang pertama saya jelaskan dulu nanti biar paham teman-teman ya. Jadi insektisida ini kita pakai desis ya. Untuk di etalase 1, terus keperluan cangkul di etalase 2, terus untuk spraynya etalase 3, 4, 5, terus untuk pupuk paket hemat ya, untuk pembuahan itu pakai pupuk lengkap ya, KNO, NPK, terus booster 76 ya. Booster sawit kurma muda ada etalase 9, kurma muda ada etalase 10, Amufos obat rumput, Trikobio fungisida, terus Buradan di etalase 13, pembasmi hama etalase 14, sama pestisida nabati etalase 15, pestisida organik etalase 16, insek desis yang paket kecil di etalase 17, insektisida interpret ya, ini juga ampuh di etalase 16, pengendali hama tanaman 19, pupuk organik 20, dan pupuk booster organik kelapa 21, malika 22, pupuk nutrisi anti rontok daun kalsinut itu 23, asam humat 24, terus pH meter di etalase 25. Kita sematkan satu persatu okay, untuk jelaskan fungsi manfaat asam humat. Fungsi manfaat asam humat. Nah, asam humat itu dibutuhkan untuk benah tanah Bapak Ibu. Okay. Nah, aplikasinya sebulan sekali di minggu pertama. Wes, penaknya gitu. Kalau musim hujan tak tabur saja gimana? Nah, ini kita jelaskan. Okay. Karena jauh dari air, ya, ditaburkan saja asam humatnya. 5 gram boleh kalau musim hujan ya. Kalau musim kemarau jangan. Khusus untuk musim hujan aplikasi asam humat ya, itu boleh kalau musim hujan. Kalau musim kemarau enggak boleh. Jadi sekitar 5 gram dikondisikan ditabur di area sekitar bonggol kurma, itu asam humat ya. Terus kalsinut di minggu kedua boleh juga ditabur 5 gram kalsinut ya. Terus malika boleh. Pokoknya musim penghujan ini diizinkan. Digejek boleh 4 sisi. Karena kalau banyak aplikasi itu, misalkan banyak pohon itu bagaimana mudah mengaplikasikan, kita izinkan saja karena memang tanahnya basah. Terus untuk boosternya itu juga boleh dikasih di 4 sisi yang berbeda di minggu keempat. Ini aplikasi kebutuhan mikro
kebutuhan mikro. Kompos tetap jalan. Komposnya usahakan unggas. Untuk komposnya usahakan untuk kebutuhan mikronya. Kalau kebutuhan makronya pakai kompos dari unggas petelur. Dan Bapak Ibu, monggo yang ingin ditanyakan seputar produk silahkan kita live-kan siang hari ini supaya sahabat-sahabatku semua makin semangat nanti di saat kurma-kurmanya produktif. Monggo Bapak Ibu, silahkan monggo. Untuk kurma mudanya boleh, untuk promil silahkan. Sementara kita masih import, belum running lah. Untuk kebutuhan nasional itu belum, paling ya kebutuhan sekilo 2 kilo ada, ya sampai 10 kilo lah. Untuk minggu atau bulan ini kita ready sekitar, ya yang lokal itu sekitar 200 kilo. Kalau yang import bertonton Pak, bertonton. Sudah berapa kali Pak? Ini tahun ini 2 kali, Mas itu asam umatnya dicairin, boleh dicairin, boleh langsung tabur, boleh dicairin. Jadi tadi kalau memang mau tabur silahkan, tidak apa-apa, monggo. Jadi kalau dirawat walaupun hanya 1 pohon Bapak Ibu itu ya tetap berbuah, walaupun hanya 1 pohon, Jadi tidak usah khawatir, kalaupun punya kurma hanya 1 pohon, insya Allah tetap bisa berbuah, asalkan pohonnya kurma betina, Monggo yang ingin bertanya silahkan. Kalau yang ingin lihat manggarnya monggo, tak kasih lihat manggarnya. Manggarnya ada di sebelah selatan. Silahkan komen. Yang mau lihat manggarnya silahkan komen. Silahkan komen. Monggo Bapak Ibu. Ini 1 batang loh ya, 1 batang. Apa bisa berbuah? Sering jadi pertanyaan. Bisa, asalkan pohonnya betina, dirawat baik, dicukupi kebutuhan mikro makronya. Jadi jangan khawatir Pak Ibu. Tanah kita itu Indonesia tanah surga. Justru tidak cocok kalau nggak tanam kurma. Mengapa? Kurma ini tanaman yang usianya ratusan tahun. Kurmanya saya nggak tahu betina atau laki kena enggak. Bisa dites DNA Tuhan. Jadi biar nggak rugi rawat, satu helai daun itu digunting, dikirim ke Kediri, ke tempat kita, nanti kita labkan. Kita lab, nanti akan tahu jantan betina. Kalau tanam harus sepasang ya. Kalau betina aja bisa. Jadi spesiesnya dengan hanya 1 pohon ya, di tempat atau di halaman rumah. Nanamnya 1 pohon saja bisa. Yang penting yang betina. Kurma nyelong terus tinggi, nyelonong terus. Herlina, kurma dirawat, tapi baiknya sebelum merawat itu dites DNA dulu, nanti lebih pasti ya jangka panjangnya. Itu kurma yang dengan rawat itu lebih pasti jantan betina. Udah berapa kali ini berbuah? Ini 2 kali, sekarang 2 kali Pak Irfan. Monggo yang pengen perso manggarnya saya panjangkan tripodnya biar bisa lihat sama-sama. Karena kalau dari arah berlawanan mataharinya ngelek silau. Makanya kita hari ini nggak persis bisa menghadap ke manggarnya. Ini di baliknya ya, balik. Kelihatan sedikit dari sini, kelihatan sedikit. Kelihatan, coba saya zoom ya. Nah ini. Kelihatan Nah itu manggarnya Nah, itu manggarnya kelihatan walaupun sedikit sekali kan kelihatan ya. Oh bisa di zoom ya, nggak zoom saja kalau bisa di zoom. Nah, bentar gemetaran. Nah itu kelihatan di berapa lama tanam tumbuh sampai berbuah. Kalau yang tropis itu 3-4 tahun Tuan. Kalau yang tropis ya.
Terus dirawat baik pupuknya, dicukupi kebutuhan mikro makronya. Bisa dicek di keranjang kuning ya, untuk kebutuhan pupuk mikro makronya. Dari mulai asam umat, nah, pH meter, terutama pH meter itu untuk mengetahui ya kebutuhannya nanti pasnya kayak bagaimana. pH meter, asam umat, ada kalsinut, malika, booster, terus cegah hamanya, pakai pestisida ataupun pakai cegah hama ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin mersani live kita. Ini kita off sebentar, habis ini Bapak Ibu off sebentar untuk persiapan cas baterai. Ini kita cas dulu biar terisi lagi nanti. Monggo Bapak Ibu saya kasih waktu dulu sebentar. Ini biar bisa lama live-nya. Apa rasanya seperti mejol yang enak? Bukan, kalau rutop itu jenengan pirsani di keranjang kita nggih. Rutop itu beda. Rasanya itu kayak apel, ada manisnya, ada gurihnya, nano-nano rasanya. Beda, kalau mejol itu kan tamar. Tamar itu hanya manis saja. Gurihnya enggak dominan. Tapi kalau kurma muda itu lain, rasanya tuh enak, buah terenak. Itu kurma muda bisa dilihat di keranjang di etalase 9 sama 10. Harganya 300-an per kilo. Per kilo 300 ribuan. Rasanya enak Pak. Kurma muda itu apa, ngelangen nih. Orang ini kurma bam. Warnanya oranye. Enggak kuning, enggak merah. Warnanya oranye. Vitinya ada Pak Irfan, di channel kita ini ada. Vitinya warnanya oranye. Saya unggah beberapa hari yang lalu ada, terus Desember saya pernah unggah beberapa. Di bawah scroll aja. Oh enak ini, kurmanya enak. Oke, ini saya sebentar off dulu Pak Irfan, persiapan casnya supaya baterai kita bisa terkondisikan. Terima kasih yang sudah follow ya, Pak Is. Ada yang ditanyakan sebelum kita off-kan dulu? Ini teman-teman Bapak Ibu. Kita off-kan dulu nggih. Setelah ini kita cas dulu sekitar 10 menitan lah. Nggih, kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan mutlak kebodohan kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.